Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman pada hari ini? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi di mata kuliah pembelajaran fikih di madrasah. Tentu kita hari ini pertemuan ke-6 ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baik, semoga dengan bacaan doa tersebut dapat memperlancar acara perkuliahan pada kesempatan hari ini. Sebelum kita mulai lebih dalam terkait mata pelajaran hari ini, saya ingin tes teman-teman apakah masih semua, karena ini sudah jam-jam terakhir ya. Ketika saya bilang tepuk tunggal, itu tepuk 1 kali. Kemudian tepuk ganda, tepuk 2 kali ya. Yuk. Tepuk tunggal, tepuk tunggal, tepuk ganda, ganda. Baik, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Asinkron semuanya ya. Baik, sebelum kita lanjutkan materi pada kesempatan hari ini, saya ingin absensi terlebih dahulu. Nanti yang hadir bilang hadir ya, yang izin bilang izin. Yang pertama Asabrina Istiqomah. Hadir Pak. Yang kedua Dimas Irawan. Hadir Pak. Yang ketiga Fatimah. Hadir. Yang keempat Haya Fauzia. Hadir Pak. Intan Melina. Hadir Pak. Lulu Nurjana. Hadir. Siti Mulyawati. Hadir Pak. Suaranya keras ya, biar kelihatan semangat. Vivi Yunita. Hadir Pak. Baik, berarti hari ini nihil ya, semuanya hadir. Sebelum saya menyampaikan terkait materi pada kesempatan hari ini, yakni ATP atau yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran atau bisa disebut silabus, saya ingin apresiasi terlebih dahulu terkait materi-materi kemarin, terkait KKTP, KKM, terus kemudian pendekatan dalam pembelajaran, kemudian metode. Ini saya ingin tanya kepada Mbak Gajar. Coba jelaskan metode itu apa Mbak Gajar? Suaranya kelas ya Mbak? Hadir Pak. Untuk metode pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan para pendidik untuk membantu proses pembelajaran. Baik, terima kasih. Kesempatan hari ini itu materi-materi kemarin, alhamdulillah panjenengan sudah paham semuanya ya. Nanti hari ini kita akan membahas terkait alur tujuan pembelajaran. Pertemuan ke-6 membahas mengenai ATP, alur tujuan pembelajaran. Mohon diperhatikan semuanya terkait apa yang dimaksud dalam alur tujuan pembelajaran. Di sini ada tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nanti kita pahami yang pertama, yakni terkait apa sih definisi ATP itu tadi. Kemudian yang kedua, prinsip penyusunan ATP. Kemudian yang ketiga, yakni langkah penyusunan ATP. Yang pertama yakni kita pahami dulu terkait makna daripada ATP atau alur tujuan pembelajaran. Secara ringkas di sini ATP itu adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran. ATP ini berisi tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa dalam suatu fase pembelajaran. ATP juga menjadi panduan guru dan murid untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir suatu fase, yang pada intinya itu istilahnya itu seperangkat pembelajaran yang mana itu dimiliki oleh pendidik. Kalau dulu itu bahasanya silabus, kalau sekarang di kurikulum Merdeka Belajar itu bahasanya adalah ATP. Nah, kira-kira apa fungsinya? Keduanya memiliki fungsi yang sama antara silabus dan ATP. Apa fungsinya? Yakni memiliki fungsi yang sama sebagai acuan pembelajaran
Jadi masing-masing pendidik itu memiliki acuan dalam pembelajaran. Itulah yang dimaksud dengan ATP. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita pahami bersama ini terkait prinsip penyusunan ATP. Di sini ada beberapa prinsip, ada kurang lebih 7 prinsip yang harus ada di dalam penyusunan ATP. Yang pertama yakni sederhana dan inovatif. Maksudnya di sini adalah sederhana dan inovatif ini adalah mudah dipahami oleh pembuatnya serta pembacanya. Artinya apa? ATP ini mudah dipahami oleh peserta didik dan pendidik. Karena sebagai tujuan akhir daripada proses pembelajaran itu termaktub di dalam ATP. Kemudian yang kedua yakni esensial dan konseptual. Maksudnya adalah di sini memuat kompetensi esensial dan kompetensi kontekstual serta hasil pembelajaran. Guru juga dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna serta melatih kreativitas peserta didik. Guru juga bisa membuatnya sesuai dengan kehidupan nyata atau simulasi dari kehidupan sehingga dapat dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Itu yang dimaksud dengan esensial dan konseptual. Kemudian berkesinambungan. Artinya apa? Di sini ATP di sini berkesinambungan antara fase A sampai dengan fase F, karena fase A ini nanti kita akan pelajari di dalam pembelajaran fikih di madrasah ini. Nanti kita akan kupas secara tuntas dari fase A sampai dengan fase F. Fase A itu mulai dari MI sampai dengan F itu jenjang SMA atau SMK. Artinya di sini berkesinambungan yakni tujuan pembelajaran yang harus saling keterkaitan. Kemudian harus membuat capaian pembelajaran yang sistematis, runtut dan berjenjang. Dengan demikian siswa bisa mendapatkan ilmu sesuai dengan kemampuannya dan bisa berkembang dari waktu ke waktu. Kemudian yang keempat yakni memaksimalkan 3 aspek kompetensi. Di sini di dalam ATP itu tidak terlepas dari 3 fase atau 3 aspek kompetensi. Apa? Yang pertama yakni pengetahuan, kemudian keterampilan, kemudian sikap. Jadi masing-masing fase, entah itu mata pelajaran fikih atau mata pelajaran apapun, itu tidak boleh terlepas dari 3 aspek tersebut: pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ini berlaku bagi fase A sampai dengan fase F dan juga berlaku bagi perguruan tinggi. Kemudian Merdeka Belajar di sini karena waktunya terbatas ya, saya menjelaskan secara sekilas saja. Merdeka Belajar di sini, Merdeka Belajar itu memuat fungsi mengoptimalkan peran guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan baik. Kemudian membuat siswa menjadi merdeka dalam berpikir dan bertindak dalam pembelajaran dan juga harus bertanggung jawab secara moral. Kemudian yang keenam, operasional dan aplikatif. Artinya apa? Di sini prinsip penyusunan ATP harus mendeskripsikan proses pembelajaran secara utuh untuk menjadi acuan yang aplikatif sehingga dapat diterapkan oleh siswanya. Kemudian yang ke-7 yakni adaptif dan fleksibel. Artinya di sini diajarkan bisa menyesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran, ciri siswa dan pendidik. Maka di sini kalau ada ATP istilahnya yang dari pemerintah itu bisa menyesuaikan di daerahnya masing-masing. Makanya di sini ada adaptif dan fleksibel. Kemudian selanjutnya yakni langkah penyusunan ATP. Ini secara sekilas saja saya jelaskan. Langkah penyusunan ATP di sini yakni memuat langkah yang pertama, melakukan analisis capaian pembelajaran. Jadi seorang pendidik atau guru atau dosen itu menganalisis dulu capaian pembelajarannya, terkhusus peserta pendidik loh ya. Jenengan kan jurusannya PAI, maka di sini jenengan dituntut untuk bisa menganalisis capaian pembelajaran.
Capaian pembelajaran yang mencakup materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap. Identifikasi kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. Kemudian yang kedua, yakni analisis profil pelajar Pancasila, atau bisa disebut biasanya itu di sekolah-sekolah itu ada P5. P5 di sini adalah memuat apa? Beriman, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, kemudian dan kreatif. Harus memuat P5 tersebut. Kemudian yang ketiga, yakni rumuskan tujuan pembelajaran. Maksudnya apa? Di sini tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai. Output daripada fase tersebut yang diinginkan oleh seorang guru itu apa? Nah, itu juga dijelaskan di dalam ATP tersebut. Kemudian yang keempat, yakni susun tujuan pembelajaran secara linear. Artinya apa? Tujuan pembelajaran secara linear di sini sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Hal ini akan membantu guru dan siswa dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran secara terstruktur. Kemudian yang kelima, tentukan lingkup materi. Artinya di sini setiap tujuan pembelajaran dapat memiliki lebih dari satu lingkup materi dan materi utama yang perlu dipelajari oleh siswa. Kemudian yang terakhir, yakni tentukan jumlah jam pelajaran. Di sini di dalam ATP nanti saya juga akan contohkan model ATP-nya. Berdasarkan tentukan jumlah jam pembelajaran di sini adalah menentukan waktu 100 ketika kompetensi pengetahuan itu membutuhkan misal 120 menit. Kemudian keterampilan 480 menit. Kemudian sikap 120 menit. Nah, itu juga harus dipahami oleh seorang pendidik terkait menentukan jam pembelajaran. Di sini saya contohkan ya, ada selesai ini contoh ATP. Di sini ATP yang saya buat contoh di sini adalah pembelajaran fikih di madrasah, tentunya fase B atau di madrasah ibtidaiyah kelas 3. Dari sini ada elemen, capaian pembelajaran CP, tujuan pembelajaran TP, alur tujuan pembelajaran ATP, alokasi waktu. Jadi jelas. Kemudian tugas mahasiswa di sini adalah 1, membuat kelompok menjadi 3 kelompok. Kemudian yang kedua, membuat contoh ATP dengan fase yang berbeda dari ketiga kelompok tersebut. Nanti saya akan bagi kelompoknya. Kemudian yang ketiga, ini setiap kelompok mempresentasikan secara bergantian atas ATP yang dibuat sesuai dengan fase yang diinginkan. Dari sini ada yang ditanyakan kira-kira? Saya Pak. Baik, sebelumnya izin bertanya, tadi masih kebingungan untuk berkaitan fungsi ATP di dalam pembelajaran tersebut. Baik, terima kasih Mas Dimas atas pertanyaannya. Jadi Mas Dimas, di sini yang dimaksud dengan ATP dalam pembelajaran atau fungsi daripada ATP dalam pembelajaran itu adalah merupakan alur tujuan pembelajaran. Jadi seorang pendidik, baik pendidik maupun peserta didik, itu capaian pembelajaran atau output yang ingin diinginkan oleh seorang pendidik itu apa, itu jelas. Jadi sebagai acuan pendidik ataupun peserta didik di dalam pembelajaran. Kalau zaman dulu itu silabus ada metodenya dan sebagainya. Kalau sekarang ATP itu tidak ada metodenya, tapi metode itu dimasukkan di dalam modul ajar. Bisa dipahami Mas Dimas ya? Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti bisa kita tanyakan di sesi diskusi minggu depan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.